Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasbi halihi. Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan debu, maka dia sholat li hurmatil waqti. Nih, sekedar kemampuannya. Sholat li hurmatil waqti itu apa? Sholat li hurmatil waqti itu jadi begini, teman-teman. Ini agak nggak apa-apa kali ini saya bahas. Jadi begini, kalau ada orang yang junub, dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu untuk tayamum, tidak mendapatkan air untuk mandi dan tidak mendapatkan debu untuk tayamum, maka dia sholatnya itu sholat li hurmatil waqti. Sholat li hurmatil waqti itu sholat seperti biasa, akan tetapi nanti ketika keadaan sudah normal, dalam hal ini berarti ketika dia sudah mendapatkan air atau dia sudah mendapatkan debu untuk tayamum, nanti dia qadha. Tuh, sholat li hurmatil waqti. Ini bisa disamakan dengan hal-hal yang lain nantinya. Hal-hal yang lain itu apa? Intinya begini, ketika seseorang tidak bisa bersuci, nah, tapi dia sudah masuk waktu sholat, mau nggak mau dia harus sholat. Itu yang saya maksud disamakan dengan hal yang lain. Emang ada contohnya? Ada contohnya. Apa contohnya? Contohnya orang yang di rumah sakit. Ini, orang yang di rumah sakit, ketika dia di ICU, itu kan nggak ada yang nungguin. Iya kan? Dia sadar, cuma dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain seandainya. Jangankan gerak untuk duduk dan yang lain sebagainya, untuk berteriak minta tolong kepada suster pun mungkin dia agak kesulitan. Tapi dia sadar. Nah, dia tahu ketika ini masuk waktu. Lantas bagaimana cara sholatnya sedangkan dia dalam keadaan tidak suci, bahkan najis karena ada selang segala macam kan, yang selang pipis itu semacam. Artinya dia tidak mungkin membersihkan dirinya dari hadas maupun najis, baik dengan air apalagi dengan debu. Siapa yang mau mentayamumkannya sedangkan dia di ICU. Nah, ketika seperti ini, maka tetap sholatlah, tetap sholat. Namanya sholat li hurmatil waqti. Ini maaf kalau saya salah mohon dikoreksi. Saya menyamakan dengan yang ada di sini. Kalau Al-Imam An-Nawawi memberikan contohnya adalah orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu untuk tayamum, maka dia diperintahkan untuk sholat li hurmatil waqti. Maka lantas saya berasumsi sendiri atau menyamakan dengan kasus orang yang ada di ICU, yang dia dalam keadaan najis, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ya karena nggak ada yang nungguin dan perawatnya pun mungkin agak jauh dan dia nggak bisa berkomunikasi langsung dengan perawat karena mungkin mulut ditutup dengan selang segala macam, ya kan seperti itu orang di ICU. Dia udah nggak bisa sholat, nggak bisa bersuci normal seperti orang biasa. Apalagi dia ada selang pipis, najis, segala macam, maka dia sholatnya pun sholat li hurmatil waqti. Apa itu sholat li hurmatil waqti? Tadi seperti sebelum tadi saya sebutkan, dia tetap sholat seperti biasa. Kalau orang waras mungkin masih bisa rukuk sujud dan seterusnya, tapi karena ini orang sakit, bisanya berbaring, ya udah berbaring saja dia sholat. Dia sholat sambil berbaring, karena memang bisanya berbaring. Nah, cuman nanti ketika keadaan sudah normal, sudah sembuh dari sakit, dia qadha. Itu namanya li hurmatil waqti. Nanti pasti ada teman-teman yang menanyakan, Ustadz, ya kalau sama-sama nantinya qadha, ngapain harus sholat? Begini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia harus qadha setelah dia normal nanti, tetapi dia sudah sholat li hurmatil waqti, ini maaf menurut ulama inilah cara yang benar, karena bagaimanapun waktu sholat sudah ada, sudah masuk, kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk sholat, ya udah sholat sebisanya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau seandainya dia, maaf saya kasih contoh yang di ICU tadi, dia
belum sembuh atau belum keluar dari ICU kok tiba-tiba meninggal, maka secara lahiriah dia tidak dihitung berhutang sholat karena dia sudah sholat dan sholatnya semampu dia. Tuh. Tapi kalau dia tidak sholat sama sekali, nggak usah sholat lah, nanti aja ketika sembuh saya ganti. Ternyata dia nggak sembuh, bahkan sampai meninggal seandainya, berarti dia hutang sholat. Itu bedanya di situ. Saya ulangi lagi, orang yang sholat dihormatil waktu belum ada kesempatan untuk membayar atau mengqadha sholatnya, kok dia meninggal, dia tidak dihitung sebagai orang yang hutang sholat. Akan tetapi kalau dia memang sengaja nggak sholat karena mengharapkan nanti setelah sembuh dia qadha, ternyata nggak sembuh malah meninggal, maka dia terhitung sebagai orang yang hutang sholat. Wallahu a'lam. Teman-teman semuanya, sekali lagi, jadi pertemuan kita untuk kali ini yang pertama, bagi orang yang berzikir, yang murni zikir, tidak diharuskan dalam keadaan suci dari hadas. Jadi orang yang hadas kecil, yang junub, yang haid, yang nifas, tetap semuanya boleh. Ketika ini murni zikir seperti tasbih, tahlil, tahmid, sholawat, doa, dan semisalnya. Tetapi bagi Al-Quran, orang yang melafalkan Al-Quran, ini ada aturan khusus, yaitu ketika dia sedang junub, haid maupun nifas, intinya ketika dia hadas besar, maka tidak boleh melafalkan Al-Quran. Kecuali yang dilafalkan adalah zikir-zikir atau doa-doa yang walaupun ada di Al-Quran, tapi dengan niat zikir ataupun doa, itu boleh. Tapi kalau niatnya murni membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Intinya seperti itu. Adapun masalah tayamum dan yang lain sebagainya, itu tadi masalah yang jarang kita ketahui atau jarang kita temui di lapangan. Khusus masalah sholat dihormatil waktu tadi, memang sekali lagi saya tekankan, mungkin dalam hal ini kita jarang ketemu dalam hal apa yang dicontohkan oleh mu'alif, yaitu orang nggak ada air, nggak ada debu di Indonesia, insya Allah jarang ketemu hal itu. Tapi ada hal lain yang semisal ini, yaitu ketika kita di ICU, kita sakit keras, dan yang lain sebagainya, nggak ada yang bisa mentayamumi kita, nggak ada yang bisa mensucikan kita, maka ketika kita masuk waktu sholat, usahakan kita tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil waktu, semampu kita, semampu kita. Kalau seandainya tidak ada umur, alhamdulillah kita tidak punya hutang sholat. Tapi kalau seandainya ada umur, nanti kita bisa sembuh kembali, insya Allah, dan kita janji dan memang aturannya seperti itu, kita akan mengqadha apa yang kita lakukan ketika kita sakit, yaitu sholat dalam keadaan tidak suci. Terima kasih. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.